Apa kabar semuanya? Pasti baik, pasti luar biasa. Puji nama Tuhan, pagi ini kita boleh bersekolah minggu lagi. Semuanya pasti sudah mandi, sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Oke, sebelum Miss Endang mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Semua siapkan hati yang terbaik, posisi doa yang baik, kita mau berbicara kepada Tuhan. Semuanya sikap hati yang baik, tirukan Miss Endang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat, kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus hadir dan memberkati kami semua. Kami siap memuji Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Haleluya. Semua serukan haleluya 3 kali. Siap ya? Kita sama-sama serukan. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Nah adik-adik, meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi kita percaya saat kita bersungguh-sungguh memuji Tuhan, pasti Tuhan Yesus hadir dan memberkati kita semuanya. Amin adik-adik. Kita mau katakan Tuhan Yesus di tengah kita. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girankan dengan suka. Tepuk tangan. Cita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, 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 besar. Semua pakai gerakan. Besar, besar. Besar. Katakan lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girankan dengan suka. Tepuk tangan. Sukacita, amin. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita besar, lebih besar, besar, besar. Besar, lebih besar, besar, besar. Terakhir kita katakan besar. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mencintai Engkau. Aku mengasihi Engkau lebih dari segalanya, karena hanya Engkaulah yang layak menerima pujian. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita adik-adik dengan sungguh-sungguh. Kita mau mempersiapkan hati, berikan ruang yang terbaik untuk firman Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu
dalam suka dan duka, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan, Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memujimu, baik di dalam suka dan duka. Semua angkat tangannya. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Haleluya. Anak-anak, kita mau satukan hati kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, bersama-sama kami menyatakan bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja. Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berbicara kepada kami semua. Kuasa iblis, roh nakal, roh tidak sungguh-sungguh kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, berbicaralah sebab kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita mau katakan amin. Haleluya. Shalom anak-anak. Apa kabar semuanya? Senang Ibu bisa jumpa lagi dengan kalian. Tentu kalian hari ini sehat-sehat ya. Kalau ada yang sakit jangan sedih, karena kita tahu siapa yang dapat menyembuhkan kita. Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Amin. Semua bersuka cita pagi hari ini. Kita bersyukur saat ini Tuhan masih memberi kita kekuatan, kesehatan, sukacita yang dari Tuhan. Itu semuanya anugerah Tuhan. Amin anak-anak. Nah, hari ini kita mau siapkan untuk mendengar firman Tuhan. Sudah siapkah kalian untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo ambil Alkitabmu, duduk yang manis ya, sikap mendengar firman Tuhan yang baik. Semuanya sudah siap? Puji Tuhan, anak-anak semuanya pinter. Tapi sebelumnya biar tambah semangat, yuk kita serukan haleluya dulu. Berapa kali ya? 3 atau 5 kali? 5 kali boleh? Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa anak-anakku di rumah, semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang selalu dekat dengan Tuhan ya. Yuk siapkan lagi ya hati kita, dan jangan lupa Alkitab kita. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang Ibu bisa menjumpai kalian semuanya. Hari ini kita masih mau belajar tentang mimpi Nebukadnezar. Tentang apa anak-anak? Minggu yang lalu anak-anak masih ingat firman Tuhan? Iya betul, mimpi Nebukadnezar. Apakah itu mimpi Nebukadnezar? Namun sebelum kita lanjutkan firman Tuhan yang berikutnya, kita ingat dulu super kebenaran. Siapa yang masih ingat? Oh, masih ingat semuanya? Pinter. Apa ya kira-kira? Yuk kita ucapkan sama-sama ya. Aku dapat berbicara kepada Tuhan. Sekali lagi ya, yang kuat. Ibu belum dengar suaranya. Ayo, lebih keras lagi. Aku dapat berbicara kepada Tuhan. Pinter semuanya. Anak-anak, kita dapat berbicara kepada Tuhan lewat apa ya? Siapa yang tahu, angkat tangannya. Apa ya? Oh iya, lewat kita berdoa kepada Tuhan. Itu berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Ya, berdoa, berseru kepada Tuhan. Anak-anak bisa berdoa ya? Semuanya bisa berdoa kan? Pinter. Berdoa mau apa? Berdoa mau makan. Berdoa sesudah makan jangan lupa. Sebelum tidur juga berdoa. Bangun tidur. Juga kalau ke sekolah, anak-anak berdoa tidak? Harus berdoa supaya Tuhan menjaga dan melindungi kita ya. Nah, aku dapat berbicara kepada Tuhan. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang selalu mendengar doa kita. Tuhan selalu menjawab seruan hati kita. Tapi anak-anak jangan putus asa ya kalau doa kita belum didengar, belum dijawab oleh Tuhan. Karena waktu Tuhan itu tepat dan indah. Anak-anak harus tetap selalu berdoa kepada Tuhan. Nah anak-anak, mimpi Nebukadnezar judul firman Tuhan pagi hari ini. Apakah yang menjadi mimpi Nebukadnezar itu? Siapa yang tahu? Yang pernah mendengar? Iya, mungkin ada di antara anak-anak yang sudah pernah mendengar firman Tuhan ini. Dan sebelumnya, pernahkah kalian waktu tidur bermimpi? Pasti semuanya mengatakan pernah ya. Mimpi apa yuk? Kalau mimpi yang enak, mimpi makan yang enak, mimpi dapat hadiah, tentu hati kita senang. Tapi kalau mimpi kita buruk, dikejar-kejar kucing misalnya, atau mimpi buruk jatuh dari pohon misalnya, atau mimpi yang apa ya yang membuat kita kepikiran ya, apa ya kira-kira? Tentu kalian setelah bangun pasti akan masih teringat mimpi yang buruk itu. Nah, kali ini Raja Babel, Raja Nebukadnezar. Raja siapa? Raja Nebukadnezar. Pada suatu malam, raja bermimpi. Ya, mimpinya membuat dia takut. Mimpinya membuat dia gelisah hatinya. Mimpinya membuat dia tidak enak untuk makan, untuk bergerak, untuk melakukan apa-apa. Dia selalu berpikir tentang mimpinya itu. Apa ya kira-kira mimpinya itu anak-anak? Siapa yang tahu? Wah, Raja Nebukadnezar itu dia bermimpi bahwa dia melihat sebuah patung yang besar. Anak-anak pernah melihat patung? Pernah? Patungnya kecil apa besar? Oh, ada yang mengatakan saya pernah lihat
tapi patungnya kecil. Saya pernah lihat, tapi patungnya besar. Di mana kalian lihat? Ya, mungkin ketika kalian sedang berjalan-jalan, pernah melihat patung ya. Nah, Raja Nebukadnezar ini dia melihat patung yang besar. Dan itu bukan sekedar patung saja anak-anak, tapi anehnya patung itu kepalanya terbuat dari apa? Kalau yang kalian lihat tentu dari batu atau semen atau kayu yang diukir. Tapi anak-anak, mimpi Nebukadnezar ini dia melihat satu penglihatan patungnya itu kepalanya terbuat dari emas. Wow, emas loh. Wah, berapa gram ya kira-kira? Berapa kilo ya kira-kira? Terbuat dari emas kepalanya. Kemudian di dadanya, di lengannya terbuat dari perak. Wah, alangkah cakepnya ya patung itu. Nah, perutnya, pinggangnya terbuat dari tembaga. Dari apa anak-anak? Dari tembaga. Kemudian kira-kira paha dan kakinya terbuat dari apa? Ayo, apakah dari semen, dari batu, atau dari kayu? Wah, anak-anak, paha patung itu terbuat dari besi, sedangkan kakinya dari tanah liat. Wah, kira-kira bentuknya seperti apa ya patung itu? Wah, kepalanya dari apa tadi? Emas. Dada dan lengannya dari perak. Perut dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi, kakinya dari tanah liat. Kelihatan megah, kelihatan gagah sekali. Tapi anak-anak, tiba-tiba ada batu ya dari penjuru bumi itu tiba-tiba menghancurkan patung itu. Wah, apa yang terjadi? Batu itu bisa menghancurkan patung itu sehingga patung itu menjadi remuk ya. Wah, waktu itu Raja Nebukadnezar, apa ya arti mimpinya? Aku takut. Dia berpikir, dia mondar-mandir dalam istananya. Siapa yang bisa mengartikan mimpinya? Kemudian pengawal tanya, "Tuanku Raja, ada apa kelihatannya tuanku kok gelisah hatinya? Dari tadi tuanku mondar-mandir, kenapa ya?" "Pengawal, aku tuh mimpi, tapi adakah yang bisa mengartikan mimpiku itu?" Tuan, ada banyak loh ahli-ahli nujum, ahli-ahli mimpi yang bisa mengartikan mimpi. Banyak loh Tuan. Lalu Raja Nebukadnezar dia berpikir, wah, bolehlah kalau gitu panggil mereka. Tetapi ingat, kalau mereka tidak dapat mengartikan arti mimpi itu, maka seluruh keluarganya akan dibunuh, rumahnya akan dirobohkannya. Wah, pengawal jadi tambah takut dan hal itu terdengar sampai ke orang-orang ahli nujum, ahli-ahli mimpi yang dapat mengartikan mimpi di Babel terdengar. Waduh, gimana ya? Nah, di antaranya anak-anak ada seorang Daniel dan 3 temannya, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Anak-anak, ketika Daniel dan temannya mendengar apa yang dikatakan oleh raja, apakah Daniel lalu, teman-teman, kita lari saja yuk, kita sembunyi saja dari Raja Nebukadnezar, yuk kita lari, jangan sampai nanti kita ikut dibunuh, keluarga kita ikut dibunuh, dibinasakan, rumah kita dirobohkannya. Wah, tidak dengan Daniel. Dia berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, bawa aku ke hadapan raja." Daniel meminta ketiga temannya untuk membantu di dalam doa. Anak-anak masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu ya, bagaimana Daniel dapat melakukan hal-hal yang besar. Anak-anak juga bisa melakukan hal-hal yang besar karena Tuhan menyertai kalian semua. Nah anak-anak, sebelum ibu lanjutkan, baca
baca dulu yuk super ayat kita. Siapkan Alkitabmu, Mazmur 17 ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-6. Yuk, teman kita akan membacakan buat kalian semuanya. Ikuti ya semuanya. Halo teman-teman, Vanessa akan membacakan super ayat dari Mazmur 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawabku. Ya Allah, sedengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Amin. Nah anak-anak, sudah baca Alkitab semuanya tadi super ayat kita? Mazmur pasal berapa? 17 ayat yang ke-6. Aku berseru kepadamu. Ya Tuhan, Engkau menjawab aku. Sendengkanlah telingamu dan dengarlah perkataanku. Ingat super ayat kita hari ini, bahwa dalam keadaan apapun kita bisa berseru kepada Tuhan. Seperti Daniel tadi, dia berseru kepada Tuhan, meminta teman-temannya untuk membantu dalam doa, berdoa kepada Tuhan, memohon hikmat yang dari Tuhan. Apa arti mimpi itu? Kemudian Daniel dengan berani, dengan kuasa Tuhan, sebab Daniel sudah diurapi oleh Tuhan, kembali menghadap Raja Nebukadnezar. Tuanku Raja, izinkan hamba untuk dapat mengartikan mimpi Tuanku. Tetapi Tuanku, bukan hamba yang mengartikannya, tetapi Tuhan Allah yang akan mengartikan mimpi itu. Kemudian Raja Nebukadnezar, dia mendengarkan apa yang menjadi arti dari mimpi itu, ya. Daniel mengatakan bahwa bagian-bagian dari patung itu adalah kerajaan-kerajaan yang berbeda-beda pada zaman Raja Nebukadnezar dan pada zaman yang akan datang. Dan batu itu akan merubuhkannya, dan berarti bahwa kerajaan-kerajaan Tuanku tidak abadi dan tidak kekal. Nah anak-anak, kira-kira apakah di dalam kehidupan kita arti dari mimpi Raja Nebukadnezar itu? Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu Raja di atas segala raja. Dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar. Nah anak-anak, Tuhan memberkati Daniel, Tuhan mengurapi Daniel, dan Raja Nebukadnezar merasa kagum. Dia berkata, terpujilah Tuhan Allahmu Daniel. Dan saat itu Daniel diangkat untuk tinggal di dalam istana. Tuhan mengangkat Daniel. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, suatu saat kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini suatu saat akan sirna. Tidak ada yang abadi di dalam dunia ini. Dan kalian tahu siapakah batu itu? Batu itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah batu karang yang teguh. Dia yang selalu menolong kita. Kita bisa hadirkan kerajaan Allah turun di dalam hati kita. Ketika anak-anakku semuanya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian di dalam hati kalian, di dalam hidup kalian, kalian akan merasakan damai sejahtera, dan disitulah kerajaan Tuhan turun di dalam hatimu. Kerajaan Tuhan juga bisa turun di tengah-tengah keluargamu, memberkati mama, memberkati papa, kakak, adik. Ada damai sejahtera ya. Kalau kakak dan adik tidak boleh berantem ya, tidak boleh berebut, tetapi harus hadirkan kerajaan Allah. Ada Yesus di dalam hati kita, selalu ada damai.
ada kasih ya. Dan kalau anak-anakku mempunyai kerinduan, mempunyai doa-doa di hadapan Tuhan, kalian juga bisa berseru kepada Tuhan Yesus. Seperti siapa? Seperti Daniel dan teman-temannya. Di dalam kesesakan, Daniel berseru kepada Tuhan. Anak-anak juga bisa dalam menghadapi apapun. Mungkin, wah, ulangannya besok susah loh, matematika sulit, aku gak bisa. Mungkin kita berpikir seperti itu. Tapi anak-anak, kita perlu ingat, kita punya Tuhan Yesus, batu karang yang teguh, yang akan mendengar, yang akan menjawab setiap doa dan seruan kita. Pasti Tuhan akan mendengar dan menjawab doa-doa anakku semuanya. Tapi jangan lupa, aku sudah berdoa, gak usah belajar. Bukan berarti seperti itu ya anak-anak. Meskipun kita sudah berdoa, juga harus berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan segenap hati, mendengar nasihat mama, mendengar nasihat papa. Kakak dan adik saling akur ya. Apa itu akur ya? Saling berdamai, saling mengasihi, tidak saling berebut, tidak saling membenci, tetapi saling mengasihi. Itu namanya hadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kalian semuanya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari biarlah lewat firman Tuhan siang hari ini boleh mengajak kita untuk kita selalu berbicara kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, sebab Tuhan mendengar doa kita. Amin anak-anak. Sekali lagi ya, ayat kita Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku. Sendengkanlah telingamu kepadaku karena engkau mendengarkan perkataanku. Wah, luar biasa. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia yang selalu mendengar, menjawab doa kita. Anak-anakku, mari kita mau tetap setia, hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, maka kerajaan Allah akan selalu kita nikmati, akan selalu kita rasakan dalam hidup kita setiap hari. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya firman Tuhan siang hari ini. Anak-anak semuanya senang bisa mendengar firman Tuhan. Luar biasa, bukan cuma menjadi pendengar saja, tapi kita juga mau belajar melakukannya, karena yang berbahagia dia adalah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Amin semua anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan cerita firman yang lain ya. Bye bye, Tuhan memberkati semuanya. Halo adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang ketemu lagi sama Kak Nona. Nah, Kak Nona hari ini mau kasih kuis buat adik-adik semuanya. Masih tetap semangat ya. Tadi adik-adik kan udah dengar firman Tuhan, di mana adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan. Kak Nona mau tanya, gimana caranya adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan secara langsung? Ayo, bagaimana? Ada yang tahu? Huruf pertamanya apa ya? Hurufnya B. Ada yang tahu nggak? Ayo Kak Nona kasih waktu. Dengan cara apa adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan? Apa? Benar sekali, dengan cara berdoa. Kalau kita berdoa, pasti Tuhan mendengar, pasti Tuhan menjawab. Ya adik-adik ya. Nah sekarang adik-adik harus rajin berdoa. Nah adik-adik, sekarang untuk kuis yang kedua. Tadi Raja Nebukadnezar itu bermimpi. Nah dalam mimpi itu dia melihat sebuah patung besar. Patung itu terbuat dari emas, dari perak, dari tembaga dan juga dari besi. Tiba-tiba ada batu besar menggelinding dan menghancurkan patung itu. Nah sekarang Kak Nona tanya, batu yang besar yang menggelinding dan menghancurkan patung yang besar itu kira-kira menggambarkan siapa? Ada yang tahu?
Nah, benar sekali, Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja. Karena apa adik-adik? Karena semua raja-raja yang ada di dunia ini semuanya hanya sementara, semuanya akan dimusnahkan. Tetapi Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Halo. Hai. Loh, sinyalnya kok nggak ada sih? Ada lagi. Halo, halo. Kamu di mana? Lah, kok baterainya habis sih? Nggak guna banget sih nih HP aku. Gimana caranya mau ngabarin temen aku kalau gini caranya? Nah, adik-adik, kalau HP ini aja ada kekurangannya, nggak bisa telepon sama temen kalau nggak ada pulsa, nggak ada sinyal, nggak bisa telepon. Nah, kalau adik-adik mau berbicara sama Tuhan, satu caranya yaitu berdoa. Apapun yang saat ini adik-adik sedang rasakan, mungkin adik-adik galau. Adik-adik galau karena sekolah online, sekolah minggu online. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk agar adik-adik senang. Nah, di waktu adik-adik senang, adik-adik juga harus tetap berdoa. Apapun kondisinya adik-adik, adik-adik harus selalu berdoa sama Tuhan. Oke adik-adik, doa itu gratis loh, nggak pakai pulsa, nggak usah nungguin sinyalnya ada. Nah, dimanapun harus berdoa, nggak pakai bayar, dan itu gratis. Nah, adik-adik, jangan lupa minggu depan hari Minggu pukul 10 adik-adik tetap mengikuti sekolah minggu online. Jangan lupa adik-adik absen ya. Cara absennya adalah di mana mamah papa adik-adik sudah mendapatkan link Google Form. Nanti diisi, terus adik-adik tinggal mamah papahnya tinggal mengisi namanya. Terus ada fotonya juga ya, jangan lupa, untuk bukti bahwa adik-adik setia mendengarkan firman Tuhan dan mengikuti sekolah minggu online. Dan absennya itu paling lambat dikumpulkan atau dikirim pada hari Rabu. Jangan lupa hari Rabu. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Ya adik-adik ya. Jangan lupa juga like and subscribe. Nah, like and subscribe. Tekan tombol loncengnya. Oke adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan pada hari ini. Ajari kami Tuhan, untuk kami senantiasa mau berbicara dengan Engkau, memberikan waktu kami Tuhan untuk kami berdoa Tuhan, agar apapun Tuhan yang kami harapkan, yang kami cita-citakan Tuhan, Engkau memberkati dan memberi yang terbaik bagi kami semuanya. Berkati kami Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, agar kami selalu dekat dengan Engkau, memberi yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.